Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Indriani, berasal dari kelompok 2 yang terdiri dari Andini Alfida Mayanti, Anggun Indriani, Rizka Dewi, dan Wanda Ayu. Nah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang apa sih tari saman itu, dan apa sih makna tari saman, dan juga elemen dasar pada tari saman. Nah, mari kita bahas. Nah, apa sih makna dari tari saman? Nah, tari saman merupakan tarian yang berasal dari Aceh, terutama dia berasal dari suku Gayo. Nah, jadi tarian ini biasanya ditampilkan untuk melakukan atau merayakan adat-adat, dan juga biasanya untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, tarian Gayo ini juga mencerminkan tentang pendidikan, kemudian keagamaan, sopan dan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan juga kebersamaan. Nah, selain tari saman sebagai merayakan kelahiran Nabi Muhammad, tari saman ini juga merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan ataupun dakwah kepada kita semua. Nah, mari kita lihat video tari saman berikut ini. Sejarah tari saman. Tari saman mulai dikembangkan pada abad ke-14 oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Saman. Sejak 24 November 2011, tari saman telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda asal Indonesia oleh UNESCO dalam sidang ke-6 komitmen antar negara yang dilaksanakan di Bali. Tarian yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan Dance of Thousand Hands hingga sekarang masih terus dilestarikan bukan hanya oleh orang suku Aceh Gayo, melainkan juga oleh seluruh masyarakat dunia yang mengagumi keunikannya. Unsur tari saman. Unsur gerak tari saman ada dua, yaitu tepuk tangan dan tepuk dada. Dan juga tari saman merupakan tarian yang cukup unik karena hanya menampilkan gerak tepuk tangan dan gerak seperti gerpuk, kirep, linglang, dan surang saring. Nah, ini contoh baju adat tari saman. Yang berikutnya ada elemen dasar tari. Elemen dasar tari dibagi menjadi 3, yaitu ruang, waktu, dan tenaga. Yang pertama ada ruang. Ruang adalah tempat di mana gerak tari tersebut dilakukan. Tidak mungkin seseorang melakukan gerak tari tanpa berada di suatu tempat. Tempat yang biasa digunakan adalah panggung, pentas, maupun tempat lainnya. Ruang bisa di mana saja, bisa di tempat yang sudah tertutup ataupun di tempat yang terbuka. Yang kedua ada waktu. Setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu, baik gerak estetis maupun gerak fungsional. Gerak estetis dan fungsional sama-sama membutuhkan waktu. Terdapat istilah tempo, yakni cepat atau lambat gerak tari yang dilakukan. Jika gerakan dilakukan secara cepat, maka waktu yang dibutuhkan sedikit. Namun, jika gerakan yang dilakukan secara lambat, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih banyak. Fungsi tempo pada gerak adalah untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. Nah, tempo yang digunakan dalam gerak tari saman adalah tempo cepat. Yang ketiga ada tenaga. Bergerak tentu memerlukan tenaga. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi A. Intensitas. Intensitas berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Yang B. Aksen atau tekanan. Tekanan muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Yang C. Kualitas. Berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Jika gerak yang dilakukan memiliki intensitas yang tinggi, tentu saja memerlukan tenaga yang kuat. Dan begitu juga sebaliknya. Jika gerak dilakukan dengan intensitas yang rendah, maka memerlukan tenaga yang lemah atau sedikit. Dalam tari saman, intensitas yang digunakan adalah intensitas yang rendah, karena hanya memerlukan sedikit tenaga untuk menepuk. Sekian, terima kasih.